4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Dulur Sultan dimanapun Anda berada, masih bersama saya Agus Maulana di program Bincang hari ini. Tentunya kita akan membahas seputar informasi-informasi terupdate dan teraktual yang ada di Indonesia maupun di Banten. Nah, pemirsa Dulur Sultan, selamat hari Senin. Ya, selamat bermacet ria yang baru saja berangkat kerja. Tapi kali ini saya Agus Maulana akan memberikan semangat nilai-nilai positif di edisi hari Senin 31 Agustus ini. Kita akan membahas soal semangat bertani di era pandemi. Sudah hadir bersama saya Kak Ucu Juhroni sebagai pegiat tani muda dari pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Banten. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Kak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Berangkat dari Lebak tadi jam berapa? Saya berangkat dari Lebak jam 6. Jam 6 pagi, luar biasa, masih semangat ya. Sempat ke kebun dulu? Ke kebun dulu sebentar nyiram tanaman. Nyiram tanaman. Nah, Kak Haji Ucu Juhroni ini sebagai pegiat tani muda ya di pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Provinsi Banten. Sebagai pengurus ya, Kang ya? Sebagai pengurus. Nah, Kang, kita tahu sekarang di pandemi ya, orang-orang pada di rumah aja, kemudian tiba-tiba ada semangat untuk tiba-tiba musim tuh nanam cabai, nanam kunyit dan lain-lain. Artinya bahwa manusia sudah sadar ketika stres meningkat, artinya kita balik lagi ke alam. Nah, gimana komentar Anda, Kang? Ya, kan sebetulnya begini. Harus kita akui pada akhirnya nanti manusia akan kembali ke alam. Betul. Dan memang awalnya saya berangkat dari hobi sebetulnya bertani itu. Dan yang kedua berangkat dari keprihatinan kita melihat lahan yang tidak banyak dimanfaatkan. Yang padahal kita bisa hidup dari tanah. Bukan hidup menjual tanah. Nah, kalau kita pelihara tanaman itu dengan baik, maka mereka juga akan memberikan manfaat buat kita. Banyak beberapa hal yang positif yang saya rasakan ketika terjun ke dunia tani. Pertama, memang secara ekonomi bertani itu adalah bisnis yang menggiurkan. Bisnis yang menggiurkan. Bisnis yang menggiurkan. Saya punya rekan, dia petani pisang yang ada di Lebak. Ya, saya sebut saja namanya Mang Angling. Nah, Mang Angling. Mang Angling itu dia petani di salah satu kecamatan di Lebak, di Cileles. Dia bisa menghasilkan satu minggu itu 3 juta. Seminggu? Seminggu 3 juta. 3 juta? Hanya dari menanam pisang. Hanya dari menanam pisang. Cuman ngelihat doang itu ya? Udah ditanam, diliatin kan? Nggak dirawat. Oh, dirawat. Kalau nggak dirawat nggak mungkin. Betul, betul. Nah, itu lahannya kurang lebih dia 1 hektar. Ya, 1 hektar. Berarti kalau dia per minggu dapat 3 juta, berarti 1 bulan kan 12 juta. Wow. Luar biasa. Seperti itu. Pemirsa, itu baru pisang. Itu baru pisang. Kita bahas tanaman yang lain ya, Kang. Tanaman yang lain. Terus gimana, Kang? Sekarang kan tiba-tiba orang yang tak punya lahan pun semangat untuk nanam cabai dan lain-lain. Artinya mereka sadar, manusia sadar bahwa yang penting ada kebutuhan untuk kita saat ini. Ya, ketahanan Kak Haji pangan di sendiri rumah. nih ya, dari sejak kapan sudah mulai bertani? Kalau saya sudah bertani itu dari sejak saya kuliah semester 3 dulu. Semester 3. Pertama saya mengawin tanaman cabai. Umur berapa? Ya, sekitar 19 tahunan ya. 19 tahun sudah mulai menyentuh cangkul ya? Menyentuh cangkul. Wah, seperti itu. mantap. Saya nggak malu-malu dulu tuh bawa gerobak. Pakai tudung cetok. Nah, Seperti itu, bawa cangkul. kembali ke persoalan semangat Kak Haji sendiri menguburkan bahwa sebagai pelopor penyemangat bertani anak muda. Nah, persoalannya kita tahu sekarang anak muda tuh tidak memandang bahwa petani itu seksi, tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya anak muda ini tertarik? Gimana, Kak? Ya, kita rubah mindset dulu. Rubah mindset kawan-kawan pemuda milenial. Kenapa mereka selama ini tidak tertarik terhadap dunia pertanian? Banyak beberapa hal. Pertama, memang dianggap bahwa menjadi petani itu dekil, kucel. Padahal menjadi petani itu tidak identik dengan dekil, tidak identik dengan kotor. Petani juga bisa stylish kok, seperti itu. Biasa yang kedua, dia harus memahami bahwa bertani itu juga bisnis yang menggiurkan. Kita coba sebagai gambaran saja. Kita punya tanaman jahe 1 hektar saja, itu bisa di angka 10 ton, bahkan 20 ton, ya kan? Kita bayangkan harga jahe 15.000 aja. Jahe merah sedang naik ya? Sedang naik. Kemarin di era pandemi,
Saya kemarin kan jual jahe juga. Jual jahe. Jual jahe juga, dan saya mengepulkan jahe itu para petani kita binaan di daerah Baduy. Baduy. Dan ternyata permintaannya luar biasa, bahkan ekspor. 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 Tapi tidak terpenuhi. Berapa memang, Kang? Tidak turun. Permintaan. Kita minta ada permintaan dari salah satu perusahaan per minggu itu 2 ton. Per minggu 2 per ton. minggu 2 ton. Sebulan berarti 8 ton. 8 ton. Dan kita tidak bisa memenuhi itu. Itu dari negara mana? Ada beberapa negara yang tidak perlu saya sebutkan. Yang penting di luar negeri sudah. Bahkan di dalam negeri pun sebetulnya permintaan jahe tidak terpenuhi. Iya. Seperti ada beberapa PT jamu yang dia minta pun sama 2 ton per minggu. Tidak bisa kita penuhi. Wah, sulit sekali. Bagaimana ketika saat itu strategi dari KTNA sendiri? Apakah ada perencanaan terkait permintaan yang meningkat itu terkait jahe? Nah, kita mendorong para petani jahe ini agar lebih banyak membudidayakan pertanian jahe. Hingga sampai saat ini juga masih? Sampai saat ini iya. Cuman memang kendalanya di permodalan. Karena memang modal nanam jahe itu luar biasa tinggi. Oh, gitu. jadi... Yang kedua memang kelemahan kita itu tidak ada hamparan kebun jahe. Jadi tercecer. Pisah-pisah seperti itu. Kemudian untuk kontinuitas juga sulit. Gitu ya, untuk kontinuitas dan standar. Jadi harusnya memang petani sekarang ini dia harus mengikuti kriteria standar pasar seperti itu agar laku di pasaran. Nah, selain Kak Haji sendiri selaku pengurus KTNA, apakah ada berapa sih, Kang, anggotanya? Oh, ratusan kita. Ratusan di bahkan Provinsi ribuan Banten. di Provinsi Banten. Nah, itu. Karena Gapoktan, kalau kita bina kita Gapoktan oh iya, jaringan seluruh kita. Gapoktan masuk Ada ke di KTNA. Provinsi Banten, Nah, ya. pertanyaan saya adalah, apakah ada program untuk motivasi atau semangat anak muda untuk bertani, Kang, dari KTNA? Ya, kita selama ini banyak turun ke bawah, ke para kelompok tani untuk memberikan motivasi dan menyemangati mereka bahwa ayo, kita bertani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan menjanjikan masa depan. Betul. Bisa membangun kemandirian secara ekonomi, seperti itu. Yang penting taninya itu kalau ingin produktif, itu harus menggunakan SOP, standar operasional tani. Boleh kita bedah SOP seperti apa? Ya seperti pertama, rahasia tani sukses itu pertama dari pembibitan, Kang. Dari jenis bibit. Jadi seperti contoh padi ini. Kita harus memilih jenis padi yang unggul. Benih padi yang bersertifikat. Kita bisa komunikasi dengan Balai Penelitian Tanaman Pangan, kemudian dengan para profesional tani seperti itu. Nah, sekarang kelemahan di kita, kenapa tani kita kurang produktif? Pertama, masalahnya dari bibit dulu. Bibit yang sudah beberapa kali digunakan, itu sebetulnya tidak boleh. Oh, karena itu akan menurunkan produktivitas. Minimal 1-2 generasi. Itu boleh kita bibitkan kembali. Ganti lagi. Gitu. Nah, di kita kan enggak sekarang. Ada yang 6, 7, 8 kali masih menggunakan bibit itu. Oh iya. Bisa rawan hama, kemudian produktivitas juga turun. Nah, kita harus ganti varietas harusnya. Ganti varietas. Seperti saya di Banten itu pertama kali mungkin kita menanam benih padi Trisakti. Benih padi Trisakti. Dia hanya masa tanam pangan, hanya 75 hari bisa panen. Harusnya 90 kan? 90. Nah, itu 90. Jadi 75 hari. 75 hari. Tapi dengan waktu singkat itu apa rasanya? Rasanya dia bagus, pulen. Rasanya tekstur pulen ya. Artinya meskipun singkat, kualitas tetap sama. Tetap sama ya. Kita kan lebih rawan, lebih aman terhadap Nah, itu penyakit. tadi bibit. Selanjutnya apa lagi? Pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan seperti gini. Kadang-kadang tanah kita kan sudah asam ya. Perlu dinormalkan, dinaikkan keasaman tanah. Itu kan harus menggunakan dolomit, kapur, ya, untuk menormalisasi tanah. Kemudian juga diukur pH-nya. Nah, inilah tugas para penyuluh tani, turun ke bawah mengukur pH tanah, seperti Jadi, itu. petani nggak bisa sendiri kalau Nggak bisa sendiri. pengolahan lahan ya? Iya, kan di kecamatan itu ada penyuluh pertanian, bahkan ada ahli hamanya. Mereka yang harus turun intensif komunikasi itu di dengan tingkat petani. desa ya, Kang? Ya? Di tingkat desa ada, di tingkat kecamatan ada. Jadi perlu ada pendampingan seperti itu betul. agar mereka berhasil. Jadi pengolahan lahan itu seperti itu, pengolahan tanah. Selanjutnya selain Pemupukan. setelah pengolahan tanah, Ya pemupukan. pemupukan. Dari awal pengolahan lahan itu pemupukan juga harus dari awal kan. Dari sebelum awal. nanam bibit, Iya. diolah dulu tanahnya. Dicampur, sudah harus di-mix tuh yang namanya tanah itu dengan pupuk. Dengan nutrisi yang tepat, seperti itu ya. Kalau bisa sih hindari menggunakan pupuk-pupuk kimia ya. Kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik. Nah, berarti kembali kalau ngomongin pupuk, persoalan di harga petani. Bagaimana, Kang, solusi dari KTNA sendiri? Nah, sekarang ini yang kita langka itu pupuk di tataran lapangan itu pupuk-pupuk subsidi ya.
Pupuk sekarang subsidi. mengalami kelangkaan. Mm-mm. Kita sendiri kadang-kadang kesulitan untuk mencari pupuk, apalagi para petani di bawah yang akses informasinya sangat Nah, terbatas. Ya, harapan kita pemerintah ke depan katanya ingin meningkatkan ketahanan pangan, tapi Nah, variabel kemarin- lain pupuk dan sebagainya sulit kita dapatkan. Ini kan agak sedikit menghambat program itu sendiri gitu ya. Bagaimana dengan kualitas dari pupuk organik? Sebetulnya tidak kalah dengan pupuk kimia. Nah, Sebenarnya tidak kalah, sama. Hanya memang butuh perlakuan tertentu saja mungkin. Nah, kalau pupuk organik kan mungkin dia volumenya harus lebih besar daripada harus pupuk banyak kimia. ya. Artinya kalau kimia sekarung, pupuk organik 2 karung. Nah, seperti gitu, harus itu. lebih banyak penggunanya. Iya, betul. Nah, kalau di saat ini kan saat pandemi ini banyak yang orang tiba-tiba tidak punya lahan menanamkan dan hal-hal lain-lain seperti itu. Nah, mungkin sebelum pandemi juga banyak orang yang ingin bertani, Kang ya. Tapi persoalan lahan kan. Keterbatasan lahan. Nah, bagaimana Betul. solusinya, Itu permasalahan Kang? yang ada di lapangan. Sedangkan tapi tani urusannya kan lahan. ada solusi sebetulnya. Nah, di bagaimana Banten ini, apalagi di Lebak, itu banyak lahan-lahan tidur, ya, ex-HGU. Kemudian lahan-lahan tidur punya negara. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Jadi kita hanya memanfaatkan lahan, bukan untuk memiliki lahan. Nah, di Sajer aja itu, di daerah Cipanas Sajer, itu ada lahan HGU yang ratusan hektar. Termasuk di Gunung Kencana dan Ratusan Cileles. hektar? Ratusan hektar. Kenapa itu tidak diserahkan kepada masyarakat saja untuk digarap? Seperti itu. Ya, itu lebih bermanfaat daripada mereka jadi lahan tidur yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kita ingin pemerintah juga coba lebih baik itu kelola sama masyarakat. Itu di bawah komando dinas apa? Kalau itu sih kan itu miliknya milik perhutani, kemudian punya negara, Yap. ya. Di sini keterlibatan para pengambil kebijakan, ya seperti gubernur tentunya harus banyak terlibat, hadirlah di situ. Nanti kita undang Kang Ya. untuk membahas soal persoalan lahan itu. Nah, tadi ada berapa ratus Kang hektar di Lebak saja lah. Di ratusan hektar, tidak perlu kalau saya sebutkan mungkin di atas 700 hektar. Di atas 700 hektar. Bahkan mungkin ribuan. Nanam cabai udah dapat berapa Waduh, ringkok kalau sambal nanam itu? cabai luar biasa 1 hektar. Nah ya Kang, bagaimana solusinya ketika masyarakat yang tahu kan misalkan Kang Haji doang nih soal persoalan lahan yang kosong ini. Orang-orang yang ingin tapi tidak tahu aksesnya bagaimana? Nah, si masyarakat ini harus kontak siapa terlebih dahulu nih? Ya sebetulnya kan gini, bisa berkoordinasi di satu wilayah tertentu, mungkin di lingkungan itu kan ada tanah kosong. Ada tanah kosong itu kan biasanya tanah yang kosong itu tanah-tanah perorangan, itu yang sebetulnya bisa dikerjasamakan. Mereka sangat senang untuk bisa dimanfaatkan lahan itu daripada tidak digarap sama sekali. Nanti kan marginnya tinggal diatur saja seperti itu kan, yang punya lahan sekian, yang penggarap sekian, kan tinggal seperti itu saja sebetulnya. Yang penting ada kemauan, lahan banyak. Ada kemauan. Yang punya halaman juga kita gunakan untuk minimal untuk ketahanan pangan di keluarga. Saya nanam terong, cabai, pisang. Nah, iya. Ya kan? Seperti itu. Nggak usah kita beli pisang barangan merah Medan ke supermarket yang harganya 35.000 per kilo. Kenapa kita tidak nanam sendiri di samping rumah? Atau pisang Cavendish yang bermerek Sunprice itu kan mahal. Sunprice. Kenapa kita tidak nanam sendiri di rumah? Artinya bahwa pisang seperti itu juga bisa ditanam. Bisa ya? ditanam, sangat bisa ditanam. Saya nanam pisang Cavendish dan pisang barangan merah itu di keliling-keliling rumah seperti itu. Sekarang sedang Sekarang menanam itu itu. menanam seperti itu. Nah, boleh dikulik Kang. Sekarang berarti selain pisang Sunprice tadi yang ditanam apa saja? Yang potensial ke Saya depannya. kacang panjang. Kacang panjang. panjang, padi, termasuk terong ungu. Nah, kacang panjang ya. kan hal biasa, Kang. Kacang tanah, iya. Kacang panjang, kacang tanah hal biasa. Kenapa bisa tertarik menanam hal seperti itu, Kang? Seperti pisang. Seperti kacang-kacangan kayak gitu. Loh, kan- Apakah emang potensial? Saya punya pasar sendiri. Nah, boleh Saya diceritakan. punya pasar sendiri, siap menampung hasil tani kita. Nah, persoalannya kadang-kadang orang bertani, dia tidak tahu akses pasar. Sebelum kita bertani, harusnya kita siapkan dulu pasarnya. Baru kita bertani, karena sudah ada permintaan. Oh, Seperti itu. baik. Itu rahasia tani sukses kan seperti itu. Jadi pemirsa, yang harus dilakukan pertama adalah tahu pasar dulu ya. Tahu pasar dulu. Ada yang menerima nggak nih pasar? Kan seperti itu. Baru kita nanam sesuai dengan permintaan pasar. Oh gitu. Berarti Seperti Kang Haji itu. menanam kacang setelah hasil penyesuaian di pasar. Pasar. Bahkan sekarang pun baru berbunga sudah ada permintaan. Suka nanya itu yang namanya pembeli. Sudah sampai mana sekarang? Sudah berbunga belum, Kang? Katanya Oh, gitu, jadi kan. sudah PO ya kalau Sudah bahasa PO, kita. gitu kan. Dipesan ya. Udah ada Udah pemesanan. kasih ke saya aja, Iya. dikasih ke orang lain. Nah, boleh. Boleh Kang diceritakan pengalaman di tani ini sehingga menjadi
potensi yang luar biasa agar pemirsa Dulur Sultan termotivasi untuk bertani. Misalkan dari kacang, berapa cuannya nih hasilnya Ya. nih? Boleh diceritakan nggak? Kayak kacang, seperti kacang panjang, kita jangan muluk-muluk ya. Tadi saya ceritakan tentang pisang. Pisang itu, seperti kita kembali ke pisang dulu nih. Pisang itu kan tanaman yang sangat mudah dan tidak banyak beresiko. Pisang ya? Pisang tidak itu. beresiko. Kalau kita punya tanaman pisang minimal 100 batang saja, sekarang kali harganya rata-rata di 35-40 ribu. Artinya 100 batang itu berapa butuh lahan? Kan? Berapa meter? Kalau satu hektar kita butuh 1.200. 1.200 pohon itu untuk satu hektar. hektar. Berarti 1.200 kalau kalau 500 setengah batang itu Setengah sekitar hektar. setengah hektaran. Sudah bisa di Sudah 100 bisa. batang. Lanjut Gitu kan. gimana? Nah, sekarang ini kalau kita ngitung per batang pisang panen, itu pisang biasa, pisang lokal, itu bukan pisang unggulan. Per tandan itu, per turui kalau Iya, istilah Sundanya, turui. itu 30 ribu aja, kali 1.000 berapa? Udah 30 juta. 1 tahun. Wah, iya. Padahal lahan-lahan kosong itu kan per hektaran. Kenapa kita tanamin pisang aja? Gitu kan? Yang penting kita tahu bagaimana cara budidaya pisang yang benar. Sekarang banyak pohon-pohon pisang tapi tidak produktif, nggak pernah dirawat. Soalnya pisang itu idealnya 2 pohon. 2 pohon, anakannya yang disisakan. Jangan banyak-banyak, kalau dibiarkan, nutrisinya berebut. Makanya buahnya kecil-kecil, nggak punya nilai jual. Yang penting 2 tuh sudah maksimal Udah ya? cukup 2. Sisanya kita anakannya pindah ke lapangan-lapangan yang Jadi lain. kayak KB ya? Kayak KB. 2 pisang lebih baik. Itu baru pisang. Iya. Kacang panjang sekarang market 6.000 per kilo. Per 6.000 kilogram. per kilo, Pasaran oke. kemarin minta ada permintaan bahkan 7.000 per kilo. Sekarang kalau 1 ton itu 1 hektar 30 ton. Bisa dihitung. Permintaan kacang nyampe Kang ya segitu 30 ton? Nyampe. Maka yang penting kapasitasnya besar. Karena orang belinya nanti ke kanan pakai pick up ke Saya kebun kira itu. cuman di pedagang sayur doang seikat gitu. enggak. Ternyata kali 1 pedagang sayur kali 5 ikat udah ada berapa ribu pedagang sayur ya? Nah, itu. Potensial memang. Nah, selain kacang panjang Kang. Ya? Tadi kan kacang panjang. Cabai, tapi cabai memang sekarang agak sedikit kurang stabil harganya, ya seperti itu. Jadi kita bertanam itu lihat pangsa pasar. Seperti cengkeh. Cengkeh itu permintaan tinggi. Dulu waktu sebelum pandemi harga cengkeh luar biasa tinggi. Ya, sekarang ini ngalami penurunan, tetapi masih tetap untung sebetulnya petani kalau di harga masih 55.000. Cengkeh kering ya, kalau dipatahin tuh peletek, patah korek. Kemarin ada PO permintaan dari Dubai itu per 20 ton. 20 ton. 20 ton permintaan dari Dubai ekspor. Saya nyari, ada memang kapasitasnya, tetapi mereka rata-rata ingin cash. Tidak bisa yang mana invoice, tidak bisa. Nah, kalau kita punya modal, Kang, itu tinggal beli-beli aja tuh. Begitu ada PO, kita kirim. Ada margin 5.000 aja per kilo kali 20 ton. Kaya kita jadi petani. Seperti itu. Hanya kita kan tidak punya modal. Itu dia. Oke, Seperti itu. Benar-benar. Berarti persoalan selanjutnya adalah di permodalan ya, Kang, ya? Permodalan. Kita cari solusinya Kang bareng-bareng. Kira-kira jika saya menjadi petani muda, kemudian persoalan saya mandek di modal, hal apa yang harus saya lakukan? Ya, kita bisa kerjasama atau kita bisa mengajukan KUR ya, kredit usaha rakyat usaha ke rakyat. perbankan. Perbankan. Iya, mereka ada fasilitas itu yang disediakan oleh pemerintah, atau mungkin kita bisa kerjasama dengan orang yang punya modal. Kerjasama. Seperti itu. Selain itu juga mungkin berorganisasi dengan KTNA juga mempermudah akses ya. Dengan banyak kita masuk ke komunitas, KTNA, atau kita ke grup-grup para petani pisang nasional, atau petani kacang nasional, atau jahe nasional, disitulah banyak informasi yang kita dapat tentang pasar dan harga dan lain sebagainya, seperti itu. Sekarang kira-kira jumlah perbandingan antara orang tua nih ya, generasi terdahulu dan anak muda ada berapa Kang? Tapi jangan jawab dulu Kang. Oke. Sip. Kita akan kembali pemirsa, tetap di Sultan TV. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah
masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan Ya, pemirsa Dulur Sultan dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama saya, Gus Maulana, di Bincang hari ini. Masih membahas soal semangat bertani di era pandemi bersama Kak Ucu Johroni. Nah, Kang, tadi kita membahas soal bagaimana kondisi petani muda di Banten, terutama yang gabung di KTN. Ada berapa banyak, kemudian bagaimana potensinya? Alhamdulillah, di era pandemi ini, populasi motivasi mereka untuk bertani itu agak ada kenaikan signifikan. Ya. Signifikan semenjak pandemi? Semenjak pandemi. Mungkin ada beberapa motif ya, ada beberapa motif. Pertama, mereka mulai memahami tentang bahwa menjadi petani itu sebetulnya bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, memang di era pandemi ini ketika memang orang sulit untuk mencari pekerjaan, mereka pada akhirnya kembali ke alam. Seperti itu. Dan ini tentu kita harus sambut baik. Kita harus apresiasi baik dan mudah-mudahan semakin banyak para petani-petani muda milenial yang tertarik untuk mengolah alam, mengolah lahan, seperti itu. Dan ini tugas kita untuk terus memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak muda milenial ke depan untuk mau bertani. Karena sekarang ini rata-rata petani itu di atas 50 tahunan umurnya, kebanyakan. Iya, betul. Jarang orang yang mau tertarik di kalangan anak muda itu terjun ke ladang, terjun ke sawah. Karena memang mindsetnya tadi masih menganggap bahwa petani itu bukan salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Dan ini harus kita rubah mindset ini kepada mereka agar mereka Iya, Kang, ya. tertarik. Betul. Ketika kita taruhlah usaha lain semakin banyak usaha semakin persaingan. Tapi beda dengan tani ya, Kang, ya. Semakin banyak malah semakin
bersyukur artinya ada potensi yang menambah. Ya. Beda Kang ya. Maksudnya kalau petani bukan persaingan ya. Bukan persaingan. Malah yang dilihat adalah kerjasama atau gotong royong ya. Bagaimana kondisi di KTNA sendiri? Ya, pangsa pasar pertanian kan sangat terbuka. Tinggal kita bisa mampu mengakses pasar itu. Seperti itu. Nah, di KTNA kita bisa memberikan informasi-informasi tentang market pertanian apa saja yang bisa ke depan kita garap seperti itu. Nah, kemudian juga kerjasama dan komunikasi dengan semua instansi itu terus kita lakukan, termasuk dengan berbagai komunitas-komunitas pengusaha pertanian. Dan biasanya mereka akan memberikan informasi itu kepada kita. Dan ini salah satu penyemangat mereka untuk, terutama para petani muda, untuk terus bisa settle di dunia pertanian. Artinya bahwa sekarang di KTNA sudah mulai banyak transisi ya, banyak generasi muda. Generasi muda. Nah, biasanya yang ditemukan oleh para petani muda ini persoalan awal itu apa? Pertama yang itu persoalan modal. Biasanya. Modal lagi, modal, balik kembali lagi ke ke modal. Tapi sebetulnya modal bukan salah satu faktor penghambat sebetulnya ya. Yang penting semangat sebetulnya. Semangat, motivasi itu yang paling penting. Biasanya anak muda semangat Kang, tapi tidak punya ilmunya. Nah, bagaimana apakah ada program pelatihan di KTNA? Oke, kunci sukses apapun itu, kita harus menguasai ilmunya, termasuk dunia pertanian. Nah, betul. Nah, kita di KTNA itu punya yang namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya Masyarakat. Nah, kita bisa magang di sana dan itu gratis. Oh, bisa magang ya? Bisa magang di sana atau mungkin bisa konsultasi langsung dengan kami di KTNA karena banyak expert pertanian di situ. Termasuk kalau mau belajar pisang ke saya juga bisa. Oh, boleh. Seperti itu. Terbuka selalu kebunnya ya Kang ya? Insya Allah. Karena nggak ada pintunya ya Kang ya? Ya. Siap. Nah Kang, ini menarik ya untuk saya gali bahwasanya Kak Haji ini dulunya di dunia perpolitika. Ya. Sempat Kak Haji Uco ini di Bawaslu ya. Ya. Nah, itu bagaimana tadinya dari dunia politik jomplang banget nih. Oke. Di pertanian. Apa memang di pertanian juga ada intrik politiknya bagaimana Kang? Nggak ada. Kalau pertanian kita Murni ya? murni, genuine, tidak ada Benar-benar. apa motif politik. Ya. Ya tadi itu saya di sektor formal itu hampir belasan tahun. Bermula dari hobi pertanian dan saya rasakan bahwa menjadi petani itu aman, nyaman, tentram dan tidak didapatkan di dunia profesi yang lain. Karena kita bersatu dengan alam. Tidak didapatkan di profesi yang lain. Ketentraman, ketenangan itu sebetulnya ada di dunia tani. Nah. Makanya banyak orang yang tadinya bergelut di politik, di dunia usaha, dia ingin bertani. Keuntungan psikologis yang didapatkan menjadi seorang petani ada ketenangan dan ketentraman Itu batin. lebih mahal kan? Lebih mahal dan berkah, mulia. Sangat mulia profesi sebagai petani. Dia adalah pahlawan pangan nasional. Makanya mari kita angkat derajat petani itu. Betul. Jangan dianaktirikan. Kalau tidak ada pangan dari petani, Indonesia tidak akan makan sekarang. Nah, sementara Seperti ini itu. banyak hal yang menganggap bahwa petani itu ya tadi merasa dianaktirikan karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, di KTNA sendiri sudah melakukan banyak advokasikah dengan pemerintah pusat atau mungkin dengan pemerintah daerah terkait bantuan-bantuan untuk para petani? Ya, kita melakukan komunikasi dengan para pimpinan daerah agar mendorong anggaran untuk pemberdayaan pertanian, dipolitisasi anggaran, baik ke Komisi 2, DPRD, provinsi seperti itu agar yang dibutuhkan petani ini apa? Seperti alat-alat pertanian harus kita dorong, alat seperti traktor. Kemudian yang lainnya lah sejenis itu, kemudian pupuk dan sebagainya, kemudian permodalan seperti itu. Nah, kita harus dorong termasuk mungkin penyediaan para pendamping pertanian yang lebih profesional ke depan, salah satu seperti itu. Jadi memang negara harus hadir melalui sentuhan APBN dan APBD-nya, seperti itu. Nah, kalau di daerah juga sama ya, masih kurang ya? Kurang, ya. Karena saya lihat masih belum ke sektor pertanian sepertinya visi pemerintahan kita. Iya. Masih ke dunia lain. Betul. Kang, tadi juga kita sempat membahas soal potensi-potensi yang di era pandemi ini mulai meningkat seperti jahe merah ya. Jahe merah, ya. Itu dimulai dari bulan apa Kang yang jahe merah mulai meningkat? Kita masuk era pandemi bulan apa kemarin? Maret ya. Maret, Nah, ya. dari mulai Maret sudah Dia mulai Maret itu permintaan luar biasa tinggi. Jadi salah satu dunia bisnis di pertanian yang tidak terkena dampak, bahkan ada peningkatan omset, itu ada di rempah. Di Di rempah ya, seperti jahe merah dan Indonesia sebagainya. potensi ya di sana. Sangat potensial.
Sekarang gini, di Baduy aja dia per hektar dapat menghasilkan 8 ton. Per hektar. Apalagi diolah secara betul. Kalau di Baduy kan cuma dicogek, ditanam, udah tumbuh. Tanpa ada sentuhan pupuk. Karena memang kearifan lokalnya di sana nggak boleh pakai pupuk. Itu pun menghasilkan dan mereka bisa sejahtera dari 8 ton. 8 ton. Apalagi kalau diolah bisa 30 ton itu 1 hektar. Wah, iya. Ya. Kemarin ada yang saya beli dari para pengrajin jahe itu, dari petani-petani jahe, ada yang 5 kintal, 10 kintal. Alhamdulillah mereka bisa survei, termasuk kencur juga. Kencur permintaannya juga tinggi sekarang. Seperti itu. Kak Haji juga tadi sebelum kita online tadi cerita soal pisang apa? Pisang merah. Pisang merah barangan. Pisang merah barangan. Iya. Itu katanya pertama kali ditanam. Iya. Pertama kali yang nanam populasinya banyak itu Pak Gubernur. Di samping rumahnya di Pinang itu, dia kurang lebih lahan 1 hektar, dia nanam pisang barangan merah Medan. Itu mungkin salah satu motivasi agar itu pesan moral agar kita mau bertanam gitu. Bukan hanya pisangnya sebetulnya, tetapi pesan moral dari seorang pimpinan daerah, ayo kita bertanam. Saya aja gubernur bertanam, kok kalian kenapa harus malu jadi petani kan? Nggak seperti itu. Memang apa bedanya sih Kang, pisang merah barangan ini? Pisang barangan merah Medan bukan iklan nih. Sebetulnya dia pisang, bukan pisang lokal kita. Tapi bukan berarti pisang lokal kita tidak mampu bersaing, Kang. Sama aja sebetulnya, sama aja. Hanya kita ingin menambah koleksi saja. Koleksi ada sebuah pisang unggul yang sebetulnya harganya kalau kita tahu pasar itu cukup tinggi dibanding dengan harga pisang lokal. Ya, seperti pisang Cavendish, ya yang Sunpress itu kita Jakarta itu pasokan pisangnya dari Lampung, Kang. Nah, betul. Saya punya teman, dia pengusaha pisang Lampung, dia bilang begini, Kang, kenapa itu orang Banten tanah begitu luasan hektar nggak ditanemin? Di kita aja yang kadang-kadang ribet distribusinya, saya harus menggunakan kapal segala macam dari Lampung ke Jakarta. Ini hanya dari Serang, hanya setengah jam. Kok nggak ada yang nanam pisang? Itu cambukan ya? Cambukan buat kita. Kadang-kadang saya malu. Kita dari Lampung, Kang, saya bilang. Makanya ketika saya sampaikan kita mau nanam pisang Cavendish nih, udah marketnya ada di kita, tanamin aja. Mau berapapun kita beli. Seperti itu. Permintaan berarti sejauh ini masih tinggi ya? Masih tinggi. Dan minta minimal 1 mobil truk. Permintaannya. Jadi jangan skala kecil. Kalau skala kecil itu yang kadang-kadang kita tidak punya nilai tambah. Nah, iya. Nah, Kang, persoalan populasi. Persoalan petani juga di market kan? Ya. Mereka kadang hanya menanam iseng-iseng. Iseng, ya kan? iseng. Betul, dengan nanam ditinggal. Nah, bagaimana Kang untuk menyentuh ke sisi pemahaman bahwa tani itu bisa wah loh gitu. Lewat pemahaman pertanian itu bagaimana? Sosialisasi. Harus melalui sosialisasi, terutama memang dari semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal ini ada pemerintah daerah. Berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bertani itu sebetulnya adalah salah satu lahan pekerjaan yang bisa membangun kemandirian. Seperti itu. Cara bertani yang benar. Jangan cebleng, ditancapkan bleng. Kan kadang-kadang gitu di orang. Iya, ditancapkan bleng. Tidak dirawat atau nggak mungkin bisa menghasilkan. Jadi itu kendala petani di kita. Jadi karena tidak menguasai ilmu pertanian secara baik. Seperti itu ya. Pohon cabai aja dalam pot itu bisa menghasilkan 1 kilogram. Kalau memang nutrisinya benar, perawatannya benar kan seperti itu. Nah, di KTN ini juga pemirsa, karena kontak tani, nelayan andalan. Ada kata nelayan juga nih. Ada ternak juga ada ternak di bawah juga. KTN itu ya? Iya. Nah, bagaimana Kang potensi ternak dan nelayan? Taruhlah sekarang berbicara di Lebak dulu deh, daerah Kak Haji nih. Bagaimana? Potensi peternakan di kita cukup tinggi permintaannya. Memang pangsa pasarnya bukan untuk Lebak saja, tetapi Jabotabek. Ya. Seperti di permintaan di kurban saja kemarin sangat luar biasa kan permintaan. Meskipun kami. pandemi, pandemi tidak begitu signifikan untuk kebutuhan korban. Kalau urusan ibadah mereka kadang-kadang ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya seperti itu. Jadi saya kemarin itu coba jual sapi juga lumayan, permintaannya tinggi, bahkan ya saya bilang 1 kandang itu habis lah. Itu bahkan ada permintaan yang kita tidak bisa penuhi. Artinya ini potensi peternakan di kita cukup tinggi. Masih ada yang tidak terpenuhi ya kan? Sampai tidak terpenuhi. Termasuk kambing juga sama. Yang penting mah kita sekarang mah ada semacam pretensi pemasaran iklan, karena apa? Kalau kita jualan tanpa iklan susah ya? Bisa lewat media sosial seperti itu. Kalau kita iklannya semakin tinggi, omset biasanya naik. Tinggal strategi pemasaran aja sebetulnya. Iya. Kalau untuk nelayan bagaimana Kang? Untuk nelayan, memang kalau untuk beberapa kayak lobster kemarin ya di daerah selatan kan dulu penghasil lobster itu agak sedikit mengalami penurunan karena kan distribusi di luar negeri, restoran banyak yang tutup. Iya, betul. Kalau ikan-ikan kemarin agak sedikit
mengalami penurunan omset, ya. harga kurang begitu tinggi karena memang pemasok mereka kan restoran-restoran. Iya, betul. Begitu restoran-restoran tidak buka, otomatis permintaan juga turun. Nah, sekarang new normal naik lagi, normal lagi. Saya kira hanya ketersediaan ikan sekarang yang terbatas. Kalau untuk penjualan saya kira luar biasa ya. Nah, Seperti kan itu. kalau pemetaan potensi dari ujung Banten ke ujungnya lagi, mulai dari Lebak sampai ke Tangerang Raya, apa saja kan? Misalkan di Lebak potensi yang unggul apa nih? Kalau potensi Lebak pertanian jelas, masih tetap di komoditinya pertanian. apa saja, kan? Komoditasnya bisa hortikultura, bisa tanaman-tanaman keras, semuanya untuk pertanian saya kira itu sangat prospek, seperti itu ya. Kalau untuk Lebak termasuk Pandeglang, karena memang Lebak Pandeglang itu ada Konturnya basis masih sama, kontur ya? kontur, Iklim sama. iklimnya sama. Jadi komoditinya hampir sama juga ya kalau di Pandeglang. Tapi Serang masih luas, Serang kalau kabupaten ya, kalau kabupaten. Saya tadi kan sebelum kesini lihat-lihat padi-padi sawah di sekitaran studio ini kan luar biasa hamparannya. Seperti ada ternak lele di situ kan. Iya, benar-benar. Satu kolam kecil aja hanya 100 meter persegi dia sampai 15.000 sampai 30.000 lele yang dikelola kan. Luar biasa itu. Kalau di Tangerang apa sih kan? Kalau di Tangerang kan, Tangerang juga kalau daerah-daerah mau seperti itu kan masih daerah pertanian. Daerah Kresek sana kan masih daerah pertanian, sawah terutama seperti Sawah itu. ya, padi. Semua kabupaten ada potensi pertanian yang bisa dikembangkan. Kalau di Tangerang mungkin lebih kepada bunga ya, kalau Tangsel ya. Oh iya, iya. Kayak bunga seperti itu karena kan keterbatasan lahan. Bisa menggunakan tabulan pot tanam buah daun atau sekarang lagi tren itu pertanian organik yang di depan-depan rumah. Nah, betul. Seperti itu ya, memanfaatkan halaman. Nah, Seperti bagi para petani muda yang ingin bergabung bersama KTNA bagaimana? Syaratnya apa sih? Syaratnya mudah sekali, tidak ada persyaratan khusus. Dia adalah petani, dia udah bagian daripada kelompok tani nelayan andalan kita. Ya, seperti itu. Kalau pemetaan paling banyak petani muda di daerah mana? Di kabupaten? Sementara ini kita banyak pemetaan di Pandeglang dan Lebak. Pandeglang Dan Lebak pemetaan seperti Artinya bahwa di Serang belum tersentuh ya? Ya, belum begitu banyak Belum kita terlalu sentuh. terstimulus ya, Ya. belum terlalu memahami soal pertanian. Ya. Tapi kalau potensi di Serang, padi juga bisa ya? Padi juga bisa, cocok padi. Kalau itu kan tadi ada beberapa soal sosialisasi atau pelatihan di bidang pertanian. Nah, kalau peternakan ada nggak? Peternakan juga ada. Kita bisa kan di SPL itu Sadulur Peternak Lebak. Bisa di situ menjadi ajang sekolah peternakan. Itu Kita bisa di bawah dinas ya? di bawah dinas peternakan. Dan kalau di Lebak itu binaannya Pak Wakil Bupati langsung Pak Haji Adi Sumardi. Jadi di Lebak itu pemirsa ada namanya Sadulur Peternak Lebak. Peternak Lebak. Mungkin nanti kita akan berbincang soal peternakannya. Nah, iya benar-benar. Kalau di KTNA ini sering tidak mengadakan event bazar atau pasar untuk pemasaran bagi para petani ini komoditi. Kita setiap tahun itu mengadakan pekan daerah. Pekan Pekan daerah KTNA. Nah, itu jadi itu sebuah pameran pertanian, hasil-hasil produksi tani, pangan dan lain sebagainya. Nah, kita di sana kita pamerkan dan juga di sana sebagai ajang adu prestasi dan ketangkasan. Adu prestasi dan ketangkasan. Cerdas cermat petani di situ kan ada, kemudian lomba-lomba keunggulan buah dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu di tingkat daerah. Kalau di tingkat nasional kita ada PENAS, Pekan Nasional. Itu seluruh kabupaten se-Indonesia hadir dan rencana kita akan ada PENAS di Padang. Untuk tahun ini di Padang. Rencana tahun ini karena pandemi kita undur ke 2002. Oh, 2000. Seperti itu. Disitulah perhimpunan seluruh petani Indonesia itu kumpul di situ. Oh, iya. Ada demplotnya juga. Kalau untuk potensi buah di Banten itu buah apa kan? Duren. Oh iya, Duren. masih. Duren banyak yang kita kembangkan di sana, durian. Kita punya ciri khas nggak sih kan? Durian Banten itu seperti apa teksturnya dan lain-lain? Kalau durian di kita kan durian lokalan banyak ya. Durian lokalan sebetulnya. Yang sebetulnya itu bisa kita kembangkan. Ya, seperti di daerah Muncang itu lagi dikembangkan tanaman durian sekarang. Ratusan hektar di sana di tanah-tanah perhutani. Ya, tanah-tanah pribadi juga banyak. Sekarang sudah memasuki di bulan mau memasuki September nih. Ya. Kapan Kang musim durian? Biar pemirsa dulu Sultan siap-siap nih. Biasanya musim durian atau pekanan durian kan? Ya masih lama. Masih lama ya, sabar, pemirsa ya. Masih lama. Para pecinta durian kan suka berburu kan? Ya. Di Lebak, kalau di Serangnya di kabupaten ya, di Baros gitu. Kalau sentra durian di Lebak itu kan Muncang, kemudian Gunung Kencana, termasuk daerah
lebih damar kan? Lebih damar. Sajalah sebagian lah daerah pegunungan, iya, seperti itu. Kita akan membahas lagi soal pertanian ya Kang ya. Dan ini kita santai dulu tapi Kang. Ya. Mungkin untuk pemirsa dulu. Nah, terima kasih pemirsa Dulur Sultan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Agus Maulana di Bincang hari ini. Masih membahas soal potensi pertanian. Semangat bertani di era pandemi. Nah, Kang Haji, kita masuk di segmen terakhir Kang Haji. Bagi orang-orang yang ingin bertani, mungkin kadang bingung ya. Kadang ada orang yang, gengsi nih, gitu, dan lain-lain gitu. Bagaimana sih Kang? Kan gini Kang, orang yang mikir tani itu masih banyak di persoalan pendapatan. Nggak semua tahu soal pemahaman income yang dipaparkan oleh Kak Haji tadi, bahwasanya potensian sekian ton dan sekian juta, sekian puluhan juta. Nah, bagi yang mau memulai, apa dulu yang harus dilakukan? Ketika misalkan respon dari lingkungan, udah jangan bertani. Nah, kadang kita yakin tapi respon keluarga tidak meyakinkan, bagaimana mengatasinya? Saya kira yang pertama kita harus memahami tentang ilmunya dulu ya. Ilmunya dulu. Penting. Konsep itu penting. Teorinya itu penting. Nah, setelah itu baru kita praktekkan. Nah, jangan merasa gengsi menjadi petani. Ya, petani itu sebetulnya bisa stylish. Tidak identik petani itu tadi dekil, kotor, tidak. Kita bisa menjadi karyawan sekaligus direktur menjadi seorang petani. Sekaligus direktur bagi petani. Kan seperti itu. Ya, rubah mindset kita. Ya, bahwa petani itu juga adalah beken. Petani itu juga keren. Seperti itu. Ya, petani itu juga menjanjikan. Ya, bukan hanya sektor formal saja. Dan ingat, kelebihan menjadi petani tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi. Yang tidak sekolah pun bisa jadi petani. Yang penting kuasai ilmunya. Asal mau praktek, mau magang, mau belajar, apa sih yang tidak bisa kita kuasai? Nah, iya. Kang, awal mula bertani udah langsung punya hektaran atau enggak? Boleh tuh. Gimana? Berawal dari halaman dulu. Saya pertama belajar dari pembibitan. Pohon apa pertama kali? Pertama cabai. Nah. Bagaimana saya bisa menghasilkan cabai yang per pohonnya 1,5 kilo?
Kan gitu. Kita ngitungnya per pohon kan. Kalau 1,5 kilo harganya seperti dulu tuh sampai 40.000. Sudah mulai berpikir ke pangsa pasar ya? Ke pangsa pasar. Nah, pertama saya dari mengambil bibit cabai yang unggul, bersertifikat. Ya. Ambil dari situ dulu. Kan ilmunya seperti itu, ambil benih yang bersertifikat. Supaya nanti kan produktivitasnya tinggi. Yang kedua mungkin cara pengolahan lahan, pengolahan persemaian. Nah, persemaian supaya si cabai itu tidak kena virus, bagaimana si media tanamnya kita sterilkan dulu dari virus. Kita pakai sekam bakarnya kita bakar agar tidak mengandung virus, atau kita pakai zat yang lain, pestisida yang organik tentunya, agar dia tidak tidak mengganggu tanaman yang kita tanam seperti itu. Ya dari awal situ dulu, kemudian ke pengolahan lahan. Jadi pertama dari pembibitan. Itu belum punya sama sekali lahan ya kan? Sama sekali belum ada lahan. Ada lahan punya orang tua. Hanya depan rumah saja. Seperti itu. Kita manfaatkan hanya 100 Berarti meter. tren-trennya saat ini ketika pandemi kan pada nanam cabai depan rumah, itu juga potensial ke depannya. Potensial. Benar-benar ya. Minimal kan untuk kita tidak perlu beli ke tukang sayur yang namanya cabai, terong, bawang segala macam sudah tersedia. Bayangkan kita kadang-kadang di rumah saja satu hari kita beli sayuran 20.000. Ya kan? Kalau kita punya kebun sendiri, terong tinggal ngambil, sawit tinggal ngambil. Ya kan? Cabai tinggal metik. Pas bisa kebutuhan pangan keluarga cukup dari halaman yang kita punya sebetulnya. Nah, tapi kan persoalan di petani lagi di distribusi. Kita tahulah bahwa banyak akses petani misalkan sulit untuk mengirim ke pasar dan lain-lain. Bagaimana solusi dari Katayana atau saran? Ya saya bilang kan gini, orang kadang-kadang kalau nanamnya sedikit, ya itu yang kadang-kadang para pembeli juga agak enggan. Seperti kita nanam pisang nih. Nanam pisang cuma 10, dia perlunya 1 losbak. Makanya kalau banyak mah kita dalam satu kelompok itu dia punya pisang 20 kan bisa kerjasama tuh, bisa langsung datang. Itu fungsi dari kelompok tani. Fungsi dari kelompok itu seperti itu. Kalau kita nanamnya lebih banyak, nggak usah kita cari pasar, Kang. Datang sendiri pembeli. Kita tinggal nongkrong di saung gini aja. Itu pick up truk datang ke kebun. Seperti itu. Pengalaman. Jadi kita harus punya branding nih. Sebetulnya hanya satu komunitas pohon apa nih. Kalau banyak, orang sudah. Ada tanam saya, ini testimoni saya punya teman namanya Pak Epul di Pandeglang. Dia hanya nanam pisang muli, ini contoh, ini gambaran. Pisang muli ini dibutuhkan oleh yang lagi pesta pernikahan. Nah, betul. Dia 1 hektar pisang muli, dan itu panen di bulan tiap musim haji sekarang, nggak terpenuhi. Wah, Luar biasa. Bahkan dibelinya sama pohon-pohonnya. Dulu kan nggak terfikirkan seperti itu. Karena sekarang yang pesta itu bisa ngambil lebih original kan, ngambil dari pohonnya gitu kan, lebih punya nilai estetika seni seperti itu. Nah kita paksa-paksa seperti itu harus sudah mulai ke sana. Dan itu hanya para petani muda dan milenial yang sampai ke sana cara pandangnya, bukan petani-petani tua. Nah kita petani muda itu harus seperti itu berpikirnya. Banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan seperti itu. Pisang nangka apa nggak laku buat keripik segala macam, banyak permintaan keripik, kadang-kadang kemarin tidak terpenuhi. Nah sekarang udah new normal, permintaan udah mulai tinggi lagi. Pisang raja butuh dari perusahaan roti, kita kerjasama dengan perusahaan roti seperti itu. Nah, Kang, berarti ada sekarang udah mulai transisi kembali ke posisi awal ya, meskipun pandemi masih di sekitar kita, tapi kan kebutuhan tani masih malah meningkat ya, Kang. Meningkat. Nah, ada sempat gegar nggak atau kaget gitu? Oh, tiba-tiba permintaan melonjak nih, kita belum siap. Ya, yang dialami sampai sekarang pun demikian. Masih belum siap ya, Kang? Belum siap. Jadi mulai dari permintaan rempah-rempah meningkat, belum terpenuhi. Terutama jahe ya, terutama jahe yang permintaannya tinggi. Makanya sekarang sudah mulai banyak kelihatan kawan-kawan yang tertarik menanam jahe karena memang secara bisnis menggiurkan jahe itu. Nah kalau nanam sekarang, apakah permintaan? Nah itu tuh, bagaimana strateginya tuh? Di kita sudah ada kok pabrik jahe yang siap nampung. Siap ya, dia sudah komit. Saya punya banyak teman-teman yang memang dia di perusahaan minyak astiri itu. Dia membutuhkan jahe. Artinya ketika petani menanam, udah jangan takut ya? Jangan takut. Kalau perlu kita tanda tangan kontrak. Nah, ini petani cerdas pemirsa. Harus Itu. Jangan sampai dikecoh ya. Jangan dikecoh. Karena banyak industri yang mengecoh kan, Kang. Iya. Dijanjikan, tiba-tiba tidak seperti itu. Nah, ya. Untuk tanaman yang paling mudah ditanam itu apa sih, Kang? Kalau saya punya lahan misalkan, tanaman yang paling mudah dan potensial apa? Jahe. Jahe ya. Pisang mudah. Kalau jahe berapa sih, Kang, umurnya? Setahun. Setahun. 9 bulan dia sudah panen. Tapi kalau untuk dibibitkan sekitar 1 tahun. Setahun. Itu tanam ya, Kang ya? Iya. Bisa tumpang sari kan, pisang sama jahe. Gitu. Nah, iya. Sama terong. Semuanya bisa kok. Artinya bahwa
ketika ingin bertani jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Kadang-kadang oh ini sih Gunakan standar operasional SOP. seperti yang tadi dibilang oleh Haji bahwa kalau nanam 10 pohon pisang tapi permintaan 1 truk mah orang males untuk Iya. akses. Tapi kalau misalkan banyak berkumpul meskipun jarang ya kan satu petani menghasilkan banyak paling dikumpulkan beberapa Dikumpulkan, petani kan ya. iya. Itu si pembeli datang sendiri dengan apapun itu caranya. Iya. Kadang mungkin yang jalannya tadinya bolong-bolong ditambah dulu oleh si pembeli itu. Artinya bahwa ketika potensi itu sudah terlihat dari manapun akan mendatangkan ya, didatangi. Katakan Gitu. balik. Dan saya berharap gini kepada pemerintah ke depan ada program, ada akses jalan tani Akses tiap desa. Jadi agar petani mudah mendistribusi hasil pertaniannya. Kalau jauh dari akses jalan kan memang biaya produksi tinggi. Makanya ke depan berharap ada endorse dari pemerintah, ada akses-akses jalan tani khusus yang bisa dianggarkan dari dana desa, ya kan, atau mungkin dari provinsi dan pusat seperti itu. Kadang dilematis juga ketika misalkan balik ke harga pupuk ya kayaknya. Harga pupuk atau akses seperti itu. Harga pupuk mahal, akses sulit, kemudian harga di awal di tangan pertama sudah mahal, pasti ke dapur sangat mahal ya kayaknya. Iya, seperti itu itu. persoalan yang klasik tapi memang harus menjadi PR bersama ya kan. Solusi dari KTNA bagaimana? Yang dihadapi kan begini sekarang, seperti tadi kemarin tanam padi. Kita harga tidak bisa bersaing karena banyak hasil tani dibeli oleh para tengkulak. Jadi yang menentukan harga itu tengkulak. Wah, Seperti itu. Jadi mereka tidak punya otoritas untuk menentukan harga, tapi para pedagang yang menentukan harga. Dan ini harus kita bantu pemerintah dampingi bagaimana ke depan petani itu punya koperasi sendiri, yang membeli itu koperasi. Jadi yang menentukan harga adalah petani sendiri. Nah, kemarin ada dari Dinas Ketapang, Bu Haji Ani membahas soal mitra tani. Mitra tani. Ya. Bagaimana? Sudah sampai pelosokkah bantuan-bantuan itu? Sudah ada tapi memang belum begitu merata ya seperti itu. Ya, artinya bahwa sampai saat ini petani juga masih membutuhkan bantuan terkait dari pengolahan, kemudian sosialisasi dan sampai distribusi. Petani sangat membutuhkan itu ya Kang. Nah ya Kang, kita tidak terasa sudah 1 jam ya Kang membahas soal pertanian. Bagaimana Kang harapan untuk dunia pertanian, peternakan ataupun nelayan dari KTNA sendiri atau dari Kak Haji? Ya harapan kami, mari kita tetap semangat membangun dunia pertanian, bahwa menjadi petani itu bukan sesuatu hal yang tidak menjanjikan. Petani itu adalah gaya hidup, jadi petani itu keren, dan pekerjaan petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Di Indonesia, tanpa petani, mungkin ketahanan pangannya akan terganggu. Betul. Dengan petani, ketahanan pangan kita jadi stabil. Seperti itu. Mudah-mudahan sehat terus untuk para petani Indonesia. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kak Haji atas informasi terkait pertaniannya dari KTNA ya Kak Haji ya. Jangan kapok Kak Haji. Siap. Datang ke Sultan TV, kita akan berbincang lagi soal kegiatan-kegiatan seputar pertanian. Apabila KTNA ada persoalan-persoalan pertanian, kita siap tampung Kak Haji. Nah, terima kasih sudah 1 jam bersama saya Gus Maulana. Kak Haji, terima kasih. Kita pamit Kak Haji ya. Ke pemirsa Dulur Sultan, terima kasih. Untuk pemirsa Dulur Sultan, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa memfollow atau mensubscribe semua media sultantv.co agar mendapatkan informasi terupdate dan teraktual seputar Banten dan Indonesia. Kita pamit ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.